Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Heri Pratama Ginting, NIM 21011042 dari kelas BDP 3B. Baik, di sini saya akan membahas kembali tentang pertemuan kita dengan mata kuliah pemasaran. Baik, sebelum kita masuk ke apa itu pemasaran, terlebih dahulu kita mengetahui konsep pemasaran. Di mana konsep pemasaran itu dari produk lalu ke nilai kepuasan, kualitas dan mutu, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, kebutuhan dan keinginan oleh pelanggan atau konsumen. Lalu kita mengetahui paradigma pemasaran. Paradigma lama pemasaran itu seperti selling and telling, yaitu memperkenalkan suatu produk lalu menjual. Setelah update baru ada paradigma baru, yaitu specific customer need, yaitu melalui interaksi dan kerjasama konsumen atau pelanggan. Pemasaran itu dimulai dengan konsumen, berfokus konsumen dan bertujuan memuaskan kebutuhan konsumen. Lalu pengertian dari pemasaran. Pemasaran itu ialah suatu kegiatan di mana cara kita untuk dapat menjual produk yang kita buat, bagaimanapun itu caranya, agar produk yang kita buat itu akan terjual, mau itu dengan promosi, iklan, dan lain-lain. Tujuan pemasaran itu sih, kalau menurut saya itu kan dari produk ya kan, produk barang atau jasa itu kita untuk mengenalkan kepada konsumen, mendekatkan kepada konsumen, dan memahami kepada konsumen. Dengan kita menjual produk yang kita buat kepada konsumen, kita harus membuat layanan yang berkualitas, dan produk yang kita buat itu harus berkualitas agar produk yang kita buat itu akan terjual. Jadi dengan ini terpenuhi, produk yang kita jual ini akan terjual dan memuaskan pelanggan atau konsumen. Lalu ada fungsi pemasaran. Yang satu itu mengubah, dimana merubah sikap seseorang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya dengan cara kita mengambil hatinya. Yang kedua itu mendorong, yang dimana mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa. Nah, di sini kita melakukan strategis itu untuk bagaimana seseorang itu agar membuat produk kita itu terjual. Yang ketiga itu mengembangkan. Jadi dimana mengembangkan suatu produk ini itu perlu, karena tujuan akhir kita untuk menjual dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat itu mengaktifkan lagi. Jadi mengaktifkan lagi itu keinginan atas produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya.
Lalu yang kelima itu penyelarasan. Nah, penyelarasan itu merubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Jadi di situ antara pihak produsen dan pihak konsumen saling tawar menawar. Yang keenam itu memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Nah, kunci untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat itu yaitu yang saya katakan tadi, dimana kita harus gimana kita harus meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang kita buat. Dengan itu dapat meningkatkan daya saing dan pelanggan itu menjadi puas. Kita tahu di mana pelanggan itu atau konsumen itu selalu tidak merasa puas akan yang dia inginkan. Jadi bagaimana cara kita untuk pelanggan itu menjadi puas? Nah, dengan cara meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas produk yang kita buat. Nah, yang ketujuh, mengurangi tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada. Nah, jadi kita membuat suatu produk itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan atau konsumen saja. Yang ke-8 itu merintangi, yang dimana merintangi itu menghancurkan atau merintangi permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tertentu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan itu titik awalnya itu dari pabrik, fokus produk yang sudah ada, cara menjual dan atau mempromosikan suatu barang atau produk, akhirnya laba lewat volume penjualan, jadi keuntungan. Nah, kita pun gimana kita membuat suatu usaha itu pasti untuk mendapatkan keuntungan. Lalu konsep pemasaran itu titik awal, target market, fokus kebutuhan pelanggan, cara pemasaran terpadu, akhirnya lewat laba kepuasan pelanggan. Jangan meningkatkan kualitas produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan konsep penjualan atau pemasaran itu. Konsep penjualan itu berfokus kepada penjualan produk. Konsep pemasaran itu berfokus pada kepuasan konsumen. Yang kedua itu produk dikemas sebaik mungkin agar konsumen tertarik mungkin. Yang ketiga lebih mengutamakan nilai daya jual dan manfaat produk dan lain-lain. Terima kasih untuk pertemuan ini, dan saya akan melanjutnya lagi. Kembali lagi bersama saya Heri Pratama Ginting, yang dimana kita akan membahas kembali tentang lembaga saluran dan margin pemasaran.
Lembaga pemasaran adalah suatu individu atau badan yang terlibat dalam pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Itu tingkat akhirnya, yang dimana yang termasuk ke dalam lembaga pemasaran itu ialah golongan produsen. Jadi golongan produsen badan di samping menghasilkan barang-barang juga aktif melaksanakan beberapa fungsi pemasaran tertentu untuk menyalurkan hasil produksinya ke konsumen. Yang kedua itu pedagang perantara. Jadi dalam konsep pemasaran ini kita bisa melibatkan orang ketiga atas yang kita mau nyalurkan produk kita kepada orang lain, dan orang lain itu mempromosikan kepada sekelilingnya. Lalu yang ketiga itu pemberian jasa, dimana pemberian jasa itu bisa dilakukan secara iklan, bank, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pembagian lembaga-lembaga pemasaran menurut penguasaan barang. Yang pertama itu lembaga pemasaran memiliki dan menguasai barang, yang dimana pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul ini pedagang perantara yang membeli hasil pertanian dari sejumlah petani produsen. Yang kedua itu pedagang besar, yang dimana pedagang perantara yang membeli barang dalam jumlah besar dari pedagang pengumpul atau langsung dari petani produsen. Pedagang pengecer, yang dimana pedagang pengecer ini membeli produk dari bisa juga dari distributor secara eceran. Menjual langsung barang ke konsumen secara eceran. Lembaga pemasaran tidak memiliki tetapi menguasai barang. Nah, yang dimaksud tidak memiliki tetapi menguasai barang itu ialah lembaga pemasaran yang tidak berhak atas barang tetapi boleh menyimpan sortasi, membagi-bagi, serta mengepak barang. Yang pertama itu makelar, lembaga pemasaran yang berfungsi menjualkan barang orang lain, di mana dia berhak menentukan harga jual berdasarkan yang ditetapkan pemilik barang. Yang kedua itu komisioner, lembaga pemasaran yang diberi kepercayaan untuk menjualkan barang dengan harga nilai yang ditetapkan oleh pemilik barang. Yang ketiga pelelang, lembaga pemasaran yang menyediakan tempat, fasilitas, dan kesempatan bagi penjual dan pembeli barang. Lembaga pemasaran tidak memiliki dan tidak menguasai barang, di mana lembaga pemasaran ini hanya memberikan jasa terhadap kelancaran pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Dalam memasarkan modern, fungsi lembaga ini makin besar. Yang pertama itu ada perbankan, perusahaan pengangkutan, dan ketiga perusahaan pergudangan untuk menyimpan suatu barang-barang yang berharga. Empat itu perusahaan asuransi, yang kelima itu biro iklan. Apa itu saluran pemasaran? Saluran pemasaran ialah ada individu atau badan yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas barang atau jasa selama barang atau jasa tersebut berpindah dari tangan produsen ke tangan konsumen.
Jadi ini kan barang yang kita buat itu sudah jadi kita menyalurkannya ke konsumen atau pelanggan. Dan saluran pemasaran hasil pertanian dan olahnya bervariasi. Produk hasil pertanian yang mudah rusak maka panjang saluran pemasarannya biasa pendek, sedangkan yang lama cenderung panjang. Begitu juga hasil di olahan produk pertanian saluran pemasaran. Tingkat saluran pemasaran. Jadi tingkat saluran pemasaran itu yang pertama itu zero level channel, itu dimulai dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu one level channel, yaitu produsen pengecer ke konsumen. Yang ketiga itu two level channel, yang dimana produsen perdagangan pengumpulan pengecer ke konsumen akhir. Yang keempat three level channel, yang dimana three level channel ini produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar, pengecer. Yang terakhir itu konsumen akhir. Alternatif saluran distribusi barang di industri. Yang pertama itu zero level channel, yaitu dilalui produsen, pelanggan industri. Yang kedua itu one level channel, yaitu dilalui produsen, distributor industri. Yang terakhir pelanggan industri. Yang ketiga itu two level channel, yang dimana two level channel ini dilalui produsen, perwakilan cabang, penjualan pabrik. Yang terakhir pengalaman industri. Yang keempat itu, yang ketiga itu three level channel, yang dimana produsen dilalui perwakilan cabang, penjualan pabrik, distributor industri, pelanggan industri. Baru faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran. Jarak antara produsen ke konsumen itu sangat mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran. Jadi semakin panjang saluran produk yang akan kita kirim kepada orang yang meminta, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Yang kedua itu cepat tidaknya produk rusak busuk. Jadi cepat tidaknya produk rusak busuk itu sangat mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran. Karena gini, seseorang membeli suatu produk yang expirednya yang begitu cepat, sementara untuk pengantarannya sangat jauh, jadi itu bisa disesuaikan. Dan apabila suatu produk yang mau kita beli itu estimasinya itu dekat, jadi bisa membelinya. Yang ketiga itu skala produksi usaha. Jadi skala produksi usaha itu ada dua, skala produksi kecil dan skala produksi besar. Yang keempat itu posisi keuangan perusahaan. Terima kasih atas pertemuan ini. Saya akan menjelaskan kembali bagian pemasaran, yaitu biaya dan margin pemasaran. Apa itu biaya pemasaran? Jadi biaya pemasaran itu gimana biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses mengeluarkan produk dari titik produksi ke titik konsumsi atau ke tangan konsumen akhir. Jadi biaya pemasaran adalah menyediakan dan investasi modal terhadap produk dan fasilitas-fasilitas yang diperlakukan dalam proses pemasaran. Dari kesimpulannya,
besar kecilnya pemasaran tergantung dari seberapa banyak kegiatan yang kita lakukan dalam menyalurkan pemasaran. Biaya pemasaran komoditi mana yang lebih besar? Kelapa sawit atau sayur bayam? Menurut saya sih kelapa sawit. Kenapa saya bilang kelapa sawit? Karena biaya pemasaran komoditi kelapa sawit ini sangat besar. Karena di mana kelapa sawit ini diolah dengan berbagai banyak proses. Nah, jadi dengan berbagai banyak proses itu, disitulah biaya pemasaran sangat besar. Pembagian biaya pemasaran berdasarkan proses tata niaga, maka biaya tata niaga dapat dibagi menjadi: satu itu biaya pengumpulan, yang kedua biaya pemindahan dari titik produksi ke titik konsumsi, biaya penyebaran di daerah konsumen. Macam-macam biaya pemasaran. Yang pertama itu biaya dibayarkan, yaitu biaya yang dikeluarkan sewaktu langsung kegiatan pemasaran. Dua itu biaya perhitungan, yaitu biaya yang tidak dibayarkan, contohnya biaya tenaga kerja pedagang sendiri. Apa itu margin pemasaran? Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen. Ini dinamakan juga dengan margin total. Jadi kita mengetahui margin pemasaran itu antara modal yang kita pendapatan yang kita dapat dikurang biaya pemasaran. Tetapi di situ dapat kita ketahui banyak selisihnya. Dalam satu saluran pemasaran, margin total pemasaran terdiri dari beberapa margin pada setiap lembaga pemasaran yang ikut serta dalam saluran pemasaran tersebut. Contohnya adalah margin pemasaran pada pedagang pengumpul, margin pedagang besar, margin pedagang pengecer. Margin pemasaran disebut juga penjumlahan dari biaya pemasaran dengan keuntungan pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi margin pemasaran. Faktor waktu, yaitu semakin jauh letak pusat produksi dengan pusat konsumsi, maka semakin panjang waktu pengangkutannya. Faktor kerusakan, kehilangan dan penyusutan volume dan berat barang. Untuk itu harga volume dan berat barang akan berubah sehingga akan mempengaruhi harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar margin pemasaran. Yang pertama itu sifat barang yang diperdagangkan, yang kedua itu tingkat pengolahan barang, yang ketiga itu perubahan biaya pemasaran. Sekian dari saya. Saya Heri Pratama Ginting, NIM 2101042 dari kelas PDB 3B. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang Anda inginkan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya minta ampun.
sekian dari presentasi saya ucapkan selamat siang dan selamat bye bye.